Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bit dan nanti aku juga bakal tunjukin ke temen gimana cara melakukan switching ya temen. Karena kemarin aku baru melakukan suatu kesalahan konyol di mana aku pengen membeli suatu reksadana tapi aku salah pilih reksadana, jadi aku membeli reksadana yang bukan aku pengen beli. Dan nanti di video ini aku bakal tunjukin gimana cara solve problem seperti itu ya temen. Tapi sebelum mulai ke bagian itu, seperti biasa aku akan tunjukin dulu saat ini portofolioku di angka 488.197.325 dan aku udah berhasil mendapatkan keuntungan di atas 10 juta ya men. Saat ini keuntunganku udah di angka 10.025.014 rupiah, dimana imbal asli itu udah setara dengan 2,1% dari seluruh porto yang aku miliki di Bibit ya men. Nah ini sebentar lagi akan mencapai 500 juta, hampir mencapai Bibit Premium. Nanti kalau misalnya udah mencapai Bibit Premium, aku bakal review lagi ke teman apakah fitur dari premium itu worth it atau enggak, apakah kamu perlu upgrade atau enggak ya kan. Ya udah, seperti biasa kita bakal top up terlebih dahulu. Saat ini kebetulan aku masih punya saldo Bank Jago 25.000, ini mungkin karena bonus referral kali ya. Dan aku juga ada bonus referral Bibit 100.000. Jadi seperti biasa kita bakal isi dulu Bank Jagonya, kemudian kita bakal top up Bibit lagi ya men. Nah seperti biasa aku akan mengisi menggunakan Cbank aja ya men, supaya nggak dikenakan biaya sama sekali. Jadi pertama-tama aku akan transfer dulu dari Cbank ke Bank Jago, kemudian kita isi Bibit dari Bank Jago. Ya udah, di sini kita tinggal pilih other bank, kemudian kita pilih bank account, kemudian di sini kita tinggal masukin Jago ya men. Nah kemudian kita tinggal masukin nomor rekeningnya, kemudian kita masukin berapa yang pengen aku transfer. Mungkin kali ini aku top up 1,5 juta aja ya. Nanti kalau misalnya ada dana lagi baru aku top up lebih banyak lagi. Di sini kita top up 1,5 juta, kita tinggal pencet OK dan masukkan password seperti biasa. Nah pembayaran berhasil. Kalau kita back ke home, sekarang saldoku udah menjadi 1,5 juta ya men, 1525013. Ya udah, kita tinggal isi aja, kita manfaatin bonus referral. Nah di sini aku udah masukin 1.525.013 rupiah. Kita tinggal nyalain cashbacknya di sini. Kemudian aku nggak mau salah pilih lagi. Di sini aku harus hati-hati dalam memilih reksadana ya men. Kemarin aku pengen beli Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, aku malah kebeli Sukor Invest Syariah Equity Fund, yaitu yang reksadana saham. Nanti aku bakal tunjukin men gimana cara melakukan atau solve problem ini. Tapi untuk kali ini aku bakal seperti biasa isinya ke Sukor Invest Stable Fund aja ya men, karena di sini portoku yang stable fund udah lebih dikit. Ya udah, kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Kemudian kita tinggal checklist saya menyetujui. Setelah itu tinggal pencet bayar sekarang dan aku bakal bayar menggunakan Bank Jago. Oh, saat ini Erden Stockbit lagi maintenance ya kan. Ya udah, kita tinggal pencet bayar di sini. Berikutnya kita akan dibawa ke aplikasi Bank Jago. Paling kita cuma perlu konfirmasi ya kan. Nah, di sini kita tinggal perlu masukin password seperti biasa. Kemudian pembayaran berhasil. Kita tinggal pencet selesai di sini. Kalau misalnya kita back sekarang, portofolioku udah bertambah. Jadi 489.722.000 ya men. Jadi gitu ya cara untuk berinvestasi di Bibit. Nah sesuai pembahasan tadi, kita bakal bahas gimana cara kita solve problem kalau misalnya kita salah membeli reksadana ya men. Jadi kemarin aku membeli reksadana Sukor Invest Syariah Equity Fund nih. Kalau kamu lihat sekarang portofolioku jadi ada 1% saham. Ini karena kemarin aku salah beli ya men. Sukor Invest Syariah Equity Fund. Nih kamu bisa lihat di sini aku jadi ada porto di sini 3,597053 ya men. Nah gimana caranya? Caranya, kamu bisa menggunakan salah satu fitur di Bibit yang namanya adalah fitur switching ya men. Jadi switching itu simpelnya adalah kamu bisa memindahkan dari satu reksadana ke reksadana lain tanpa kamu perlu lakukan secara manual. Kalau misalnya nggak ada fitur switching, yang kamu bisa lakukan adalah kamu tarik uangnya terlebih dahulu, jual reksadananya, kemudian setelah dapat uangnya, setelah nunggu berapa hari, kemudian uangnya kamu pakai lagi untuk membeli reksadana lain. Nah, dengan ada fitur switching, kamu nggak perlu melakukan hal seperti itu. Yang bisa kamu lakukan, kamu bisa langsung switching dari satu reksadana ke reksadana lain. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, panduan switching produk reksadana. Kegunaan fitur ini berguna untuk menukar reksadana yang kamu miliki dengan reksadana lain. Selesai maksimal 2 hari kerja, gratis tanpa biaya. Berikutnya, keunggulan fitur switching. Proses switching selesai maksimal 2 hari kerja tanpa harus nunggu penjualan dan pencairan dana selesai, yang biasanya bisa makan waktu 7 hari kerja. Kemudian kelebihan kedua, tanpa ada penyetoran uang lagi. Kemudian hemat biaya transfer antar bank, karena kita nggak perlu isi lagi ya men. Karena otomatis nanti. Berikutnya yang terakhir adalah gratis, tidak ada biaya switching. Nah kemudian kamu kalau misalnya pengen lihat reksadana apa aja yang bisa melakukan switching, kamu tinggal klik ke bagian lihat reksadana yang bisa melakukan switching. Nah ini semua reksadana ya men. Kali ini aku pengen switching Sukor Invest. Nah kebetulan Sukor Invest ada di sini, jadi aku bisa melakukan switching. Kemudian gimana caranya? Nih nanti kamu bakal dikasih guide-nya ini. Tapi kalau misalnya kamu bingung ikutin ini, kamu bisa langsung
lihat di video ini aja ya. Kemudian di sini ada beberapa informasi bahwa perkiraan nilai switching akan berbeda dengan nilai setelah kamu melakukan switching. Nilai hasil switching baru akan terlihat setelah status berhasil. Kemudian poin kedua, switching pengalihan reksadana hanya dapat dilakukan pada satu manajer investasi yang sama. Jadi kalau misal kamu pengen melakukan switching, kamu hanya bisa melakukan dengan produk lain di manajer investasi yang sama ya. Contohnya kamu pengen pindahin Sukor Invest Syariah Equity Fund ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Nah, itu bisa. Sedangkan kalau misal kamu pengen pindah ke katakan dana mas stabil atau reksadana saham yang beda perusahaan, itu nggak bisa ya. Jadi kamu harus tukar di antara produk dengan satu manajer investasi yang sama. Jadi seperti itu ya, kan? Nah, kemudian poin berikutnya, minimum untuk melakukan switching adalah 110% dari minimum pembelian atau 110% dari minimum kepemilikan unit produk reksadana yang ingin switching. Oh, berarti katakan kalau misalnya minimum pembeliannya adalah 10 juta, kamu harus minimal melakukan switching 11 juta. Harusnya sih seperti itu ya, kan? Tapi ini nggak ada masalah karena harusnya aku pengen switching jumlahnya adalah 3.600.000 rupiah. Dan portonya udah turun dikit tadi, turun sebanyak 3.000 rupiah ya, kan? Karena ini reksadana saham, otomatis fluktuasinya bakal lebih tinggi. Ini kamu bisa lihat keuntungannya udah minus 2.000 ya, kan? Padahal cuma ditinggalin 1 hari. Kemudian di sini tidak ada biaya switching kecuali untuk produk yang memiliki exit load, maka akan terkena biaya switching sesuai dengan ketentuan dari MI. Jadi kalau misal kamu beli dana mas stabil, terus dana mas stabil itu kan ada batas sebelum 3 bulan kamu kalau misal keluar kamu kena exit load. Nah, kalau misal kamu melakukan switching sebelum 3 bulan harusnya dikenakan. Tapi kalau Sukor Invest nih nggak ada exit load sama sekali. Jadi ini bukan problem. Kemudian poin kelima, kemungkinan akan terkena biaya antar bank clearing tergantung kebijakan masing-masing manajer investasi. Nah, ini kemungkinan ya, teman. Mungkin berbeda-beda setiap MI, tapi tergantung MI-nya. Dan yang terakhir, reksadana USD belum bisa dilakukan switching. Jadi seperti itu ya, teman. Ya udah, sekarang kita bakal langsung tunjukin aja gimana cara melakukan proses switchingnya ya, teman. Halo semua, ini kemarin udah aku time skip karena kebetulan kemarin lagi ada maintenance di Bibit sehingga kita nggak bisa melakukan switching. Dan hari ini adalah udah 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 29 April, hari Sabtu. Nah, sekarang aku bakal tunjukin gimana cara bisa melakukan switching ya. Kalau misal kamu bingung ikutin guide yang dikasih di halaman ini, kamu boleh ikuti aja langkah-langkah yang aku tunjukkan. Caranya adalah kita tinggal buka ke reksadana apa yang pengen kita lakukan switching. Contoh di konteks ini aku kan pengen memindahkan reksadanaku yang sifatnya reksadana saham. Jadi aku buka semua portofolioku. Nah, di sini kamu bisa lihat ya. Nah, reksadana obligasiku sebelumnya itu 100%, tapi sekarang karena aku salah beli, jadi hanya 99%. Dan di sini aku punya 1% reksadana saham. Jadi yang pengen aku pindahkan adalah reksadana sahamnya ya, men. Ya udah, aku tinggal buka reksadana saham di sini. Nah, untuk lebih mempermudah, kamu langsung buka ke bagian portofolio aja. Aku buka di portofolioku, yaitu portofolio investor habit. Nih, kamu bisa lihat ya, di sini ada saham yang aku salah beli kemarin 3,597 sekian. Ya udah, aku tinggal buka di sini. Nah, kalau misal kamu lihat, sekarang aku udah sampai di halaman reksadana sahamku. Aku punya Sukor Invest Syariah Equity Fund udah mengalami penurunan 2.946 atau minus 0,08%. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen berinvestasi reksadana saham, kamu harus terbiasa melihat porto minus seperti ini ya, men. Karena kalau kamu investasi reksadana saham, itu biasanya lebih ada volatilitas dan dia biasanya lebih ada naik turunnya. Berbeda seperti reksadana obligasi yang biasanya aku beli, kebanyakan aku beli reksadana obligasi yang sifatnya selalu naik, ataupun reksadana pasar uang dia bakal selalu naik. Kalau reksadana saham bisa minus seperti ini. Tapi kalau misalnya kamu incarnya buat investasi jangka panjang, maka reksadana saham itu boleh kamu gunakan. Karena kenapa? Karena walaupun dia punya volatilitas, tapi kalau kita tarik jangka panjang, biasanya bisa memberikan return yang bahkan lebih tinggi dari RDPU maupun RDO ya, kan? Ya udah, sekarang di sini aku bakal tunjukin cara switchingnya. Gimana caranya? Kamu tinggal klik ke bagian opsi di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, ada nabung rutin, pindah portofolio, sama switch produk. Kalau kamu pencet pindah portofolio, ini buat kamu kalau misalnya pengen pindahin ke portofolio lain. Contoh kamu punya portofolio yang lain, kamu bisa pindahin portofolio A, portofolio B. Nah, kalau aku pribadi aku nggak bisa pindahin karena portofolioku cuma satu ya. Aku taruh semuanya di portofolio investor habit. Berikutnya, opsi yang perlu kamu pilih adalah yang bagian switching. Aku pencet opsi di sini, kemudian switch product. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, aku memiliki unit tersedianya itu yaitu 1977 unit, 0,65 sekian. Nah, di sini kamu bisa switch produk, kamu bisa pilih. Kamu pengen switchnya ke produk apa? Kamu tinggal klik di sini, kemudian kamu tinggal pilih. Nah, seperti yang kamu ketahui, kalau misalnya kita ada baca di sini, kamu bisa lihat ya, switching itu hanya bisa dilakukan pada satu manajer investasi yang sama. Maka dari itu, di sini saat aku pengen melakukan switching, aku hanya bisa switch ke produk-produk
dari Sukor Invest juga. Ada Sukor Invest Bond Fund, Sukor Invest Equity Fund, Sukor Invest Maxi Fund, Sukor Invest Money Market, Syariah Money, Stable Fund, Syariah Sukuk Fund. Nah, seperti yang aku udah bilang kemarin, aku bakal masukin ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Karena aslinya ini aku pengen beli di Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, cuman salah beli ya, teman. Aku salah baca, makanya masuk ke Equity Fund. Kalau udah di bagian bawah di sini ada slider, kamu bisa tinggal masukin berapa jumlah yang pengen kamu switching. Kalau misal kamu pengen masukin jumlah rupiahnya juga bisa. Katakan kamu pengen masukin 1 juta. Nah, itu bisa. Kalau misal kamu pengen atur unitnya, itu juga bisa. Katakan kamu pengen masukin 1000 unit. Nah, nanti dia bisa secara otomatis langsung tentuin berapa rupiah ya, men. Nah, kalau misalnya dalam konteksku pribadi, aku pengen pindahin semuanya. Jadi yang aku lakukan, aku hanya perlu toggle-nya ini sampai ke bagian paling kanan ya, men. Aku mentokin sampai semua unitnya masuk, yaitu 197,65 sekian. Kalau udah, aku tinggal pencet ke bagian switch di sini. Setelah itu, kita diminta untuk masukkan PIN seperti biasa untuk konfirmasi. Nah, kemudian di sini ada sekrup yang lepas, sisa kepemilikan di bawah minimum. Nah, tadi entah kenapa itu mengalami error, dan aku coba sekali lagi, dan setelah aku coba sekali lagi, ini udah bisa ya, men. Switching kamu akan kami proses, silakan ke menu transaksi untuk melihat perkembangannya. Kalau kita pencet selesai di sini, nah ini udah beres. Dan kalau misal kamu lihat ke bagian transaksi, di sini udah ada switch in dan switch out ya, men. Switch in-nya yaitu kita masukin 3,59 sekian ke Sukor Invest Syariah, kemudian kita switch out dari Sukor Invest Syariah Equity Fund, jumlahnya sama, yaitu 3,597 sekian ya, teman. Jadi gitu ya cara melakukan switching di Bibit. Kemudian langkah yang perlu kita lakukan berikutnya hanya tinggal menunggu beberapa hari. Karena hari ini hari libur, nanti hari Senin juga kalau nggak salah libur, paling mungkin di prosesnya hari Selasa, paling switchingnya bakal beres mungkin di hari Kamis atau hari Jumat. Jadi seperti itu ya, men, cara untuk melakukan switching. Dan di portofolioku pun nggak ada perubahan angka ya, men. Kalau kamu misalnya membeli reksadana yang salah, kamu pengen melakukan switching, atau misal kamu emang pengen memindahkan reksadana ke reksadana lain, nah itu kamu juga bisa lakukan ya, men. Daripada kamu harus lakukan secara manual, kamu jual lagi semua, kemudian beli ulang, itu bakal lebih ribet dan lebih lama. Kalau misalnya manajer investasinya satu, kamu bisa langsung switching dengan menggunakan fitur switching yang ada di Bibit. Nah, jadi gitu ya, men. Kalau misal kamu ada pertanyaan, kamu boleh tulis kolom komentar, nanti aku bakal bantu jawab sesuai pengetahuanku. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini, semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!